ketemu lagi, kita bisa beribadah lagi. Walaupun ibadah saat ini kita cuma bisa di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita buat mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat PT pada tanggal 23 Agustus 2020. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdiri untuk menyanyikan Mas Pelkat Teruna dengan sikap sempurna. Sehat-sehat aja ya di rumah. Semoga kalian tetap memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan tetap mentaati protokol kesehatan kalau kita pergi berkemana-mana. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan untuk pujian pembuka. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan selalu bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita sama sekali, dan kita bisa memiliki tubuh yang kuat dan sehat dan bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan teman-teman walaupun hanya melalui dari rumah masing-masing. Mari kita menyanyikan Give Thanks. Give thanks.
kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami, kekuatan, kesehatan, bahkan penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan selalu bersama dengan kami, dan kami boleh diizinkan untuk mengadakan ibadah online kembali. Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami, berkati adik-adik layan yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau menyertai dan Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita membaca dari Mazmur 28 ayat 7. Kita buka Alkitab kita. Kakak bacakan ya. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita menyanyikan pujian pengampunan dosa, Tuhanku bila hati kawanku. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita minta ampun atas dosa kesalahan kita selama seminggu ini, atas perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bersukacita atas berkat yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan, kami selalu menyakiti hati Tuhan, selalu melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni baik perkataan, pikiran, perbuatan kami yang sudah melukai hati orang lain, yang sudah melukai hati Tuhan, bahkan membukakan hati Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, dan layakkan kami di hadapan-Mu untuk boleh menerima berkat-Mu ya Tuhan, dan boleh menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum masuk ke dalam pelayanan firman dan khotbah, mari kita menyanyikan firman Allah Jayalah dari Kidung Jemaat 49 bait pertama dan ketiga. Firman
firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Christian Prata. Dipersilakan Kakak. Oke, Shalom adik-adik PT yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat menyaksikan begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita dalam minggu-minggu terakhir ini. Oke, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ke 6. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik saat ini kami anak-anak-Mu yang tergabung dalam Pelkap Persekutuan Taruna boleh berkumpul bersama-sama Tuhan walaupun dalam keadaan ibadah online. Kami bersekutu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati ibadah ini Tuhan, dan pada saat ini Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui mulut hamba-Mu firman Tuhan dapat diberitakan dan ditangkap dengan baik oleh anak-anak Persekutuan Taruna Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bacakan dari Keluaran 21 ayatnya yang pertama sampai ke 6. Pak Kristen akan bacakan perikop tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Ayat yang keempat, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita yang berbahagia selain membaca juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adik-adik, ini kesempatan yang sangat membahagiakan sekali bagi kakak-kakak layan, karena ini kita setelah sekian lama ya, sebelumnya kita sudah sempat ibadah online waktu serah terima PA ke PT, dan kali ini kita akan ibadah online yang kedua. Dan selanjutnya nanti memang karena kondisi COVID yang masih saat ini kita harus menjaga jarak, jadi kita akan mengadakan ibadah online secara rutin reguler tiap minggunya. Oke, dalam perikop bacaan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Keluaran 21 ini menuliskan tentang beberapa peraturan yang salah satunya kalau kita baca di perikop adalah tentang hak budak Ibrani. Sebenarnya apa yang mau disampaikan dalam perikop ini adik-adik? Sebenarnya dulu waktu itu zaman bangsa Israel masih di penjajahan oleh Mesir gitu ya. Mereka juga diperbudak oleh Mesir. Waktu mereka merdeka dibawa oleh Musa untuk keluar dari tanah Kanaan, mereka menjadi bangsa yang bebas. Tapi tentunya kebiasaan ini jadi terbawa. Jadi bagi orang-orang kaya, orang Israel yang kaya, tentunya mereka juga mempunyai budak. Ya, jadi budak itu adalah orang, kalau di dalam sejarah disebutkan orang yang dibeli, dan dia harus bekerja pada tuannya atau majikannya yang membeli dia. Pada saat si budak ini dibeli, tentunya dia tidak punya kebebasan. Artinya apa tidak punya kebebasan? Dia harus melakukan apapun yang diminta oleh majikan atau tuannya. Jadi dia tidak bisa melakukan hal apapun sendiri. Itu definisi budak. Ya tentunya kalau kita tahu di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada perbudakan. Tapi nanti Kak Kristan akan cerita, ada model baru perbudakan yang terjadi. Dan itu kita tidak sadar itu kita lakukan. Sebenarnya dari bagian yang kita baca itu bagian dari salah satu saja perjanjian Allah dengan Israel, yang tentunya disampaikan waktu saat itu Musa menerima ke 10 hukum firman Tuhan. 10 hukum ya.
yang ada di Gunung Sinai. Pada saat setelah itu ada banyak peraturan yang diberikan untuk bangsa Israel yang mereka harus taati. Salah satunya tentang hak budak Ibrani. Jadi di sini dikatakan bahwa budak itu memiliki hak seperti ini ya, karena itu merujuk kepada ayat yang kedua. Dikatakan begini, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepada 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Artinya apa? Jadi budak ini hanya pada saat dia dibeli, dia hanya punya kewajiban untuk bekerja kepada tuannya hanya 6 tahun. Jadi pada tahun yang ke-7 dia berhak sebagai orang merdeka, jadi sebagai orang bebas. Sebenarnya momen ini sangat pas kalau Kak Kristen bicara. Baru beberapa hari yang lalu, tepatnya 17 Agustus, kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, gitu ya, yang ke-75. Walau di tengah kondisi pandemi yang kita tahu sama-sama, saat ini kita belum benar-benar merdeka, gitu ya. Kenapa Kak Kristen bilang sampaikan seperti itu? Karena di kondisi COVID kita sekarang menjadi kayaknya terkungkung. Yang biasanya mungkin adik-adik mau ke tempat temennya dengan enaknya nggak pakai masker, mau jalan kapanpun nggak ada masalah, merdeka, bebas. Yang tadinya mungkin bisa ketemu teman-temannya jadi nggak bisa. Yang kita tadinya nggak harus pakai masker kemana-mana, kita bebas deket-deketan dengan teman kita, dengan orang lain di luar sana, kita tidak bisa lakukan. Kondisi sekarang memang kita katakan Indonesia merdeka, tapi seluruh bangsa di dunia saat ini mengalami keterbelengguan, terutama untuk pandemi COVID. Tapi saat ini kita mau belajar yang hal lain dari perikop ini, adik-adik. Di tengah kondisi ini, seperti ini, ada dua hal yang mau dipelajari dari perikop ini, begitu ya. Yang pertama sebenarnya secara teologis, firman ini mau mengajarkan apa? Sebenarnya kalau dikatakan budak, sebenarnya manusia itu juga menjadi budak. Budak apa? Yaitu budak dosa. Kalau kita lihat runtutan sejarahnya adalah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semenjak itu hubungan antara manusia dengan Allah jadi terputus karena manusia menjadi hamba berdosa, gitu ya. Nah, jadi karena dia jadi hamba berdosa, manusia harus bersusah payah, kehilangan kekekalannya, gitu ya. Dan di saat itu juga manusia sudah menjadi budak dosa. Artinya budak ini berarti dia sudah diperbudak dosa dan dia harus mengalami hal-hal yang tidak enak, mengalami ketidakkekalan, mengalami kesakitan. Karena apa? Karena upah dari dosa itu sendiri. Pada saat begitu besarnya kasih Allah akan kita sebagai manusia, darah Yesus atau kematian Yesus di kayu salib itu membayar kembali, menebus. Jadi sebagai seolah budak kita dibeli kembali, diberikan kebebasan. Ini kalau secara teologis kita bisa mengartikan bahwa sesungguhnya, gitu ya, kondisi kita sebagai budak, kita harus bersyukur pada saat Tuhan Yesus itu telah menebus kita. Berarti Tuhan menjadi pemilik baru hidup kita. Jadi pemilik baru artinya apa? Sesungguhnya sama kayak konsep kita ngomong tadi budak ya. Pada saat kita dibeli, kita harus menuruti apa yang diminta oleh Tuhan kita. Pada saat kita diperbudak dosa, kemudian kita ditebus, berarti kita harus mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan kita. Seringkali kita sebagai hamba, ya, kita sebagai hamba, kita lupa bahwa kita itu sudah ditebus karena kita sudah merasa sebagai orang merdeka, kita bebas lakukan apapun. Jadi kita tidak mengindahkan siapa yang menebus kita. Kita sering membuat sesuatu yang mengecewakan orang yang menebus kita. Jadi ibaratnya begitu ya, mengecewakan Tuhan yang menebus kita. Nah, itu secara teologi. Terus bagaimana kalau kita melihat kondisi ini dari sisi kehidupan sehari-hari? Tadi kalau Kak Kristen bilang budak, tentunya budak itu memiliki majikan, gitu ya. Kalau di kondisi sehari-hari, seringkali kita memposisikan diri justru memang tidak jadi budak dalam kehidupan sehari-hari, tapi jadi majikan. Contoh paling simpel, mungkin adik-adik ada yang punya asisten rumah tangga, gitu ya, atau pembantu rumah tangga yang membantu di keluarga. Seringkali semena-mena, mentang-mentang ini pembantu atau asisten rumah tangga, nyuruhnya terserah, gitu. Nggak minta tolong, langsung suruh. Tolong ini dong bersihin ini, oh tolong dong cuciin ini, barangnya dilempar. Jadi tidak ada sama sekali menghargai. Justru secara tidak langsung kita menunjukkan bahwa kita itu jadi tuan atau seseorang yang seolah-olah, gitu ya. Kita bilang kita tidak dalam artian saya kan tidak gitu kan, tidak memperbudak atau dia tetap bebas dan sebagainya. Tapi cara kita memperlakukan seolah-olah, gitu ya. Kita tidak punya hati dan menjadikan asisten rumah tangga kita kayak budak karena kita tidak membuat sesuatu yang baik. Kalau di sini dikatakan, ini yang menarik. Kalau kita lihat dari Keluaran 21 dikatakan begini, karena budak itu kan mempunyai hak di tahun ke-7 ya.
Tapi yang jadi menarik ada kata-kata seperti ini. Yang ayatnya keempat. Ayatnya yang kelima. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Artinya apa? Pada saat seorang budak itu merasa tuannya itu memberikan hal yang baik kepada dia, tentunya dia tidak ingin pergi dari tuannya. Gitu. Itu sama. Pada saat kita jadi seorang, ibaratnya kalau kita punya asisten rumah tangga sebagai tuan rumah gitu ya, yang sangat baik, sangat menyayangi asisten rumah tangga kita, saya yakin yang namanya asisten rumah tangga akan sangat loyal. Dia akan menjaga rumah kita dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita lakukan hal-hal yang buruk, Kak Christian yakin suatu saat mungkin hari ini kita tidak alami hal yang buruk, tapi suatu saat kita akan menerima karma apa yang kita lakukan. Dan ini yang jadi harusnya adik-adik mulai belajar, sehingga waktu diintimidasi mereka merasakan, waduh kok saya diintimidasi. Justru secara tidak langsung sama yang dari perlakuannya. Kita seolah-olah juga dalam tanda petik gitu ya, kita memperbudak orang lain, tapi dengan cara yang lebih sekarang yang lebih baru gitu ya. Jadi perbudakan versi baru. Perbudakan versi baru itu apa? Salah satu seperti tadi, mengintimidasi teman, bullying. Kita melakukan bullying kepada teman kita, itu kita juga mengintimidasi. Perbudakan versi modern. Karena apa? Orang pada saat kita bully, dia merasa tidak punya kebebasan, tidak punya kemerdekaan, karena dia merasa terintimidasi, mau kemana-mana bingung gitu ya. Jadi ini yang harus hati-hati. Kalau saat ini adik-adik masih sering melakukan itu, Kak Kristen perlu sampaikan bahwa stop lakukan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mungkin hari ini kita bully, hari ini kita lecehkan, hari ini kita injak-injak, satu saat dia jadi orang yang berhasil, satu saat ternyata dia jadi orang yang hebat, dan kita malah nggak jadi apa-apa. Itu penyesalan yang sangat luar biasa, dan itu sering terjadi. Kenapa? Jadi mungkin adik-adik ada yang merasa, Kak saya sering dibully dan sebagainya. Kak Kristen mau sampaikan begini, jangan sampai adik-adik merasa hari ini dibully, merasa dalam tanda petik menjadi budak teman-temannya gitu, karena suka disuruh-suruh. Jangan merasa khawatir, justru kalian harus buktikan kalau kalian punya kualitas. Kalian tunjukkan kalau kalian punya prestasi. Karena banyak di luar sana, banyak kisah-kisah nyata bahwa orang-orang yang merasa terintimidasi di saat itu, dia berusaha keluar dari zonanya, dia lakukan sesuatu yang lebih baik, sehingga dia punya karya, jadinya orang sukses. Kenapa? Karena ada keterhibitan, dia keluar jiwa kreatifnya, jadi dia punya unsur-unsur yang sangat luar biasa sehingga dia jadi orang sukses. Jadi untuk adik-adik jangan khawatir kalau yang hari ini merasa dibully, jangan khawatir, jangan jadi rendah diri gitu ya, tapi harus tunjukkan dengan karya bahwa kalian tidak pantas dibully. Ada satu hal, saya masih ingat satu kali teman Kak Kristen pernah bilang ini, seseorang itu tidak akan dibully kalau yang dibully tidak merasa dibully. Jadi kalau orang yang dibully, kalau kalian merasa dibully, gak usah merasa dibully aja. Bukan berarti kalian harus ngajak berantem, dibully terus ngajak berantem, enggak. Tapi santai aja, gak usah merasa dibully. Orang yang menjadi depresi karena dibully, karena dia merasa dibully. Orang tidak akan terjadi pembulian kalau yang dibully juga ya udah cuek aja. Kenapa? Ngapain? Jadi Kak Kristen mau ajarkan, bagi kalian sekarang hari ini merasa dibully, udah cuekin aja. Gak usah itu dijadikan satu yang menjadi beban buat kalian. Justru nanti tunjukkan kalian supaya mereka akan kasih apresiasi kalian. Dan untuk sekali lagi ya, yang suka membuli sampai hari ini, stop bully. Karena itu tidak baik. Karena kalau kalian di posisi yang sama, dalam tanda petik diperbudak, dibullying itu kalian juga dalam posisi yang tidak enak. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti sayangnya Kak Kristen tidak bisa dijawab dengan kalian langsung. Ada beberapa pertanyaan refleksi. Alasan apa sih yang kalian pakai untuk memilih teman? Ini kenapa Kak Kristen mau bicara seperti ini? Karena merujuk di perikop kita gitu ya, salah satu juga ada di SBT gitu ya. Ada satu diskusi yang mengatakan ada banyak orang yang punya alasan memilih teman itu karena gitu ya. Karena apa? Biasanya karena kaya Kak, karena dia karena cantik Kak, karena dia ganteng Kak. Pilihannya kan karena itu ya. Ada yang memilih teman itu karena yang lain? Atau karena dia terpinggirkan Kak? Saya milih dia karena saya juga sama-sama terpinggirkan, ya bisa jadi ya. Sama-sama susah kumpul sama orang susah gitu. Terkadang kita memang cenderung itu pilih-pilih teman, betul ya? Yang sama-sama kaya kumpul sama kaya, yang misalnya yang terpinggirkan kumpul sama terpinggirkan. Tapi dari sini kita belajar begini. Setiap orang di sini diajarkan, setiap orang punya hak untuk kemerdekaan. Berarti setiap orang itu walaupun kita saat ini, mohon maaf ya, misalkan ada sekarang saat ini kondisi ekonominya baik gitu ya. Berarti bukan berarti karena kondisi ekonomi saya baik, saya tidak berteman dengan orang-orang yang ekonominya nggak baik.
karena ngerasa mau ngapain sih, dia kan ekonomi nggak baik gitu. Justru orang-orang ini sama, pada saat dimerdekakan, tadi kan Kristen bilang dimerdekakan, kita tadi dimerdekakan oleh Kristus. Status kita itu bukan lagi ada kaya, mau miskin, mau jelek, mau ganteng, mau cantik, tidak. Tapi kita sama di dalam Tuhan. Justru pada saat itu kita kalau berteman adalah yang benar adalah kita bisa berteman dengan siapa saja. Tapi memang tentunya kita juga harus memilah-milah gimana pergaulan yang baik. Berteman tetap boleh dengan siapa saja. Tapi kalau udah mau bergaul artinya lebih dekat gitu ya. Kita harus pilih. Kok ini teman ini kayaknya membawa dampak buruk deh. Ya udah, nggak usah terlalu didekatin. Ya udah tetap berteman, tapi ya biasa aja. Nggak perlu sampai masuk yang ngapain kita itu. Nah, karena ini penting. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi kalau sudah bergaul harus pilih-pilih. Pilih pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang baik itu akan menimbulkan efek yang baik. Bahkan ada satu ungkapan yang bilang begini. Kalau kalian ingin sukses, kumpulnya sama orang sukses. Kalau kamu ingin malas, sih gampang, kumpul sama orang malas yang kerjanya tiduran mulu gitu. Kalau kamu pingin pinter main game gitu ya, kumpul anak-anak yang biasa main game, main PUBG, main apa lagi, Fortnite, apa sih game-game, Mobile Legends gitu kan. Kalau kalian sering ngumpul sama mereka, nanti tahu oh tips triknya begitu ya, itu akan bisa sama. Kalau kalian ingin baik, berkumpullah dengan orang baik. Ya, jadi pilih-pilih, apalagi di usia-usia kalian senangnya kan geng-gengan ya, cari yang geng yang cocok. Kadang-kadang gengnya untuk berbuat yang tidak baik, itu harus hati-hati. Ya, kak kan wajar masih muda, iya masih muda, betul. Tapi jangan lupa, apa yang kalian lakukan hari ini itu yang akan kalian dapatkan di kemudian hari. Isilah kehidupan kalian sebagai orang merdeka. Tadi dikatakan pada saat kita menjadi orang merdeka sudah ditebus Tuhan Yesus untuk hal yang positif, terutama di tengah saat ini kita mengalami kemerdekaan di Indonesia yang ke-75 dan momen 75 tahun kemerdekaan bangsa kita ini memang harus kita isi dengan sesuatu yang baik gitu ya. Tadi ini kan momen kemerdekaan, jangan sampai dengan momen kemerdekaan justru dengan konteks bacaan kita banyak memperbudak orang lain ya. Tadi dengan bullying, memperlakukan orang lain dan tidak baik. Kita harus menyatakan bahwa kemerdekaan itu hak semua orang gitu ya. Jadi jangan sampai orang merasa terintimidasi, tidak merdeka gara-gara kita. Mungkin ada yang banyak bilang, kak justru kan kita yang sebagai orang Kristen, sebagai minoritas, banyak kita yang tidak merdeka nih. Karena kita banyak diintimidasi nih oleh organisasi tertentu, oleh orang lain, oleh mungkin oknum-oknum tertentu gitu, mengatasnamakan agama gitu. Bagaimana kita harus bersikap? Kita harus bersikap pada saat ini, kita tidak boleh membalas itu melakukannya. Sering kali kan, contohin tadi ya, kenapa kita kadang-kala kita itu dibully? Biasanya kan kecenderungan kita kan balas membuli orang lain yang lebih lemah gitu. Justru pada saat ini kita sebagai seorang Kristen yang saat ini minoritas, pada saat kita dipinggirkan, kita dimarginalkan, kita tidak perlu membalas. Kita harus tunjukkan dengan kreasi bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang yang memiliki prestasi sehingga tidak layak atau tidak pantas untuk tidak dihargai. Jadi kita tunjukkan yang prestasi. Justru jangan sampai kita malah marah-marah dan sebagainya. Itu tidak menunjuk jadi diri kita sebagai seorang Kristen. Oke, ada satu hal terakhir, beberapa yang dari segala yang sudah Kak Christian sampaikan. Sebagai seorang anak-anak teruna, pada saat kita sudah diberikan kebebasan, tadi kita sudah jadi budak, dimerdekakan dari dosa gitu oleh Tuhan. Tentunya kita harus bersyukur. Kita harus banyak bersyukur dengan apa ya tadi? Kita harus melakukan sesuatu yang baik kepada sesama, kita harus melakukan yang baik kepada saudara kita, orang tua kita, siapapun tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Karena apa? Karena justru dengan kebebasan kita dapat, kita juga harus memberikan kebebasan kepada orang lain. Tentunya kebebasan yang kita sebagai anak-anak, remaja tentunya, nanti jangan sampai diberikan gini ya, kak kita kan harus bebas ya. Bebas juga tetap harus ada aturannya. Jadi gak bisa bebas kalau nanti pulang malam, tetap aturan keluarga tetap harus dipegang, aturan norma-norma masyarakat harus dipegang. Jadi kebebasan yang tetap beradab. Oke, adik-adik, sebagai penutup Kak Christian ingin sampaikan untuk adik-adik yang di luar sana yang saat ini mungkin masih pembelajaran jarak jauh, yang sekarang masih susah untuk ketemu teman-temannya, gak bisa ketemu gurunya, harus belajar online, dan itu tentunya menjadi satu ketidakmerdekaan. Ya, ketidakmerdekaan, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan sangat bebas. Tapi dengan momen hari ini Kak Christian ingin sampaikan bahwa dengan kondisi ketidakbebasan kita saat ini, saatnya kita tunjukkan dengan karya, dengan tidak bermalas-malasan. Bukan berarti kalian di rumah bermalas-malasan, mentang-mentang sekarang tugasnya online gitu ya, lebih santai gitu ya, atau ya udah main-main aja dulu, atau juga
nggak ada gurunya nggak lihat gitu ya. Tapi di momen saat ini harusnya kita akan kerja lebih keras dengan kondisi new normal, dengan sesuatu yang berbeda, lebih kreatif, tunjukkan karya. Mumpung juga banyak di rumah ya, siapa tahu nanti bisa jadi YouTuber, jadi vlogger, atau kalian bisa buat banyak hal yang kreativitas yang berhubungan dengan seni dan lain-lain. Itu demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Harapannya adik-adik bisa menerapkan hal-hal yang baik yang disampaikan pada kesempatan hari Minggu ini dalam kehidupan sehari-hari, dan jadilah anak-anak terang yang menunjukkan bahwa kebebasan yang kita dapatkan itu kita pertanggungjawabkan dengan baik kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih untuk Kak Christian yang sudah melayani firman pada hari ini. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari kitab Bakti 62 bait pertama dan kelima, siapa yang berpegang. Oke adik-adik, kita akan bersama-sama lipat tangan dan tunduk di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk bersama. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapak yang makasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat luar biasa, memerdekakan kami yang tadinya kami diperbudak oleh dosa, melalui Tuhan Yesus Kristus yang menebus dengan darahnya di kayu salib, memerdekakan kami sehingga kami tidak lagi diperbudak oleh dosa karena memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Dan melalui tanggung jawab itu Tuhan, kami hari ini ingin sama-sama berkomitmen Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan selaku yang menebus segala dosa kami. Dan kami melakukan hal-hal yang terbaik di mata Tuhan, sehingga apapun kami lakukan justru membuat Tuhan semakin bangga. Kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan tidak jadi kecewa atas apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami juga boleh mendengar tentang firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak. Terima kasih karena kami walaupun dengan kondisi harus beribadah secara online, kami tetap bisa melangsungkan ibadah ini dengan baik. Bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, anugerah kesehatan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapak Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin berdoa untuk seluruh adik-adik layan maupun kakak layan yang saat ini berada di rumah masing-masing dengan segala aktivitas mereka. Tolong Tuhan berkati pribadi lepas pribadi mereka saat ini ya Bapak, dengan segala aktivitas mereka lakukan, berikan kesehatan yang baik walaupun di dalam tengah kondisi pandemi ini Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka, adik-adik layan dan kakak-kakak layan, sehingga melalui tiap aktivitas mereka dijauhkan dari virus COVID ya Bapak, yang mungkin saat ini masih mencengkram kehidupan bangsa kami dan juga seluruh bangsa yang ada di negara-negara lain. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kami untuk menghadapi pandemi ini Tuhan, dan kami dapat menyelesaikan pandemi ini melewati
segala hal yang terkait pandemi ini, dan kami terbebas dimerdekakan kembali ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, walaupun juga kiranya memberkati seluruh keluarga dari adik-adik layan dengan segala pekerjaannya, kedua orang tua mereka ya Bapak, dengan segala pekerjaannya Engkau boleh berkati orang tua kami, sehingga orang tua kami melalui pekerjaannya dapat memberikan penghidupan yang layak dan baik kepada kami, sehingga kami sebagai anak-anaknya akan merasa terberkati dengan rezeki yang diberikan Tuhan melalui perantara orang tua kami. Terima kasih, berkati juga kesehatan untuk kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami Tuhan, kiranya memberkati mereka di tengah usia mereka tetap bersyukur dapat memberikan kehidupannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk mungkin adik-adik teruna maupun kakak layan yang dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Kau boleh jamah sakit mereka ya Bapak, sehingga tubuh yang sakit dapat segera dipulihkan, dapat beraktivitas kembali dengan baik, sehingga melalui tubuh yang baik, tubuh yang prima, nama Tuhan boleh dipermuliakan kembali dengan mereka menjadi sehat Tuhan, karena kami tahu bahwa kesehatan adalah Tuhan yang memberikan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk studi adik-adik kami yang saat ini harus pembelajaran jarak jauh menggunakan internet melalui aplikasi-aplikasi telekonferensi. Kau boleh berkati mereka Tuhan, agar mereka dalam new normal ini, dalam kondisi pembelajaran model baru ini, mereka tidak menjadi malas, mereka justru semangat memunculkan karya-karya yang baik, justru mereka tertantang untuk membuat sesuatu karya-karya melalui proses studi mereka, dan mereka dapat menunjukkan hasil yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Persekutuan Taruna dengan segala pelayanannya. Walaupun kami harus merelakan beberapa program kerja kami tidak bisa kami laksanakan karena pandemi, tapi kami yakin dan percaya untuk berikutnya setelah pandemi ini berakhir, kami dapat merumuskan kembali program-program kerja yang dapat menyentuh tiap kehidupan rohani adik-adik layan kami. Tolong Kau berkati seluruh pengurus, kakak layan yang boleh berjerih lelah di ladang Tuhan, agar mereka tiap diberkati tiap pelayanannya mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk pemilihan pengurus Pelkat yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan, kiranya Kau berkati sertai seluruh proses, sehingga nantinya kami berharap siapapun yang akan terpilih sebagai pengurus yang baru di seluruh Pelkat, dan salah satu juga Pelkat Persekutuan Taruna, dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan di ladang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, seluruh pelayanannya, seluruh pendeta kami, pendeta Lucy, pendeta No, dan seluruh pendeta emeritus, pendeta Jerman Elekim Tomana, pendeta Unsulangi, pendeta Simorangkir, Kau berkati pendeta Yesa, pendeta Martin Lawaheri, Kau berkati mereka semua Tuhan, sehingga melalui pelayanannya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Juga para presbiter dan seluruh pengurus yang berada di balik seluruh pelayanan, dan juga karyawan kantor gereja Kau juga boleh berkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Kau tahu sedang dilanda begitu banyak masalah dari sisi pandemi COVID-19. Kami juga ada dilanda bencana alam, banjir, tanah longsor, dan beberapa kondisi gunung meletus dan lain-lain. Kau tahu Tuhan kondisinya begitu banyak orang harus mengungsi, begitu banyak orang mengalami kesulitan, begitu banyak orang mengalami kesusahan karena kondisi ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta orang-orang yang tersakiti. Tuhan selalu berada di antara orang-orang yang mengalami kelemahan, karena Engkau selalu menopang mereka. Kiranya Kau berkati bangsa dan negara ini agar kami dapat melewati krisis yang sudah ada di depan mata, ancaman resesi ekonomi ada di depan mata. Kau boleh berkati seluruh pemimpin negara kami sebagai nahkoda negara ini, agar dapat membawa bahtera negara ini melewati krisis ini dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya pandemi COVID-19 dapat segera hilang, sehingga kami anak-anakku dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam ibadah secara nyata di gereja. Kami berkumpul, kami boleh bersekutu bersama-sama dengan satu kerinduan bahwa kami berkumpul di satu tempat yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah rangkaian doa kami yang tidak sempurna, yang kami tahu bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan segala kebutuhan kami, dan kami alaskan doa kami tidak sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah bawa pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan buat adik-adik yang ada di rumah. Persembahannya bisa dititipkan dengan orang tua dan dapat disetor di gereja. Untuk kakak layan yang ada saat ini menjadi bagian pelayan pada hari Minggu ini, persembahan akan disetorkan ke kantor gereja seperti biasanya. Kita akan memberikan persembahan dan diambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan dengan nyanyian Kidung Baru dari 199 bait pertama dan kedua. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan memberikan kami berkat yang berlimpah, dan kami mau menyalurkan berkat Tuhan ini kembali untuk gereja ini, untuk pelayanan kami semua Tuhan, dan bagi warga jemaat yang membutuhkan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati adik-adik layan semuanya yang bertugas pada hari ini, yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi mereka selalu, dan menjauhkan mereka dari mara bahaya. Dan biarlah Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Biarlah diberikan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita akan mendengarkan pengutusan dari Kak Christian. Silakan Kak. Oke, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan pujikan
terlebih dahulu dari Hidup Jemaat 376, baiknya yang pertama sampai ketiga, ikut Dikau saja Tuhan. Bapak, kami mau berterima kasih untuk kesempatan kami menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami dengan baik. Kami telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kami dengan hati yang saat ini ingin benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, dan kiranya kami anak-anak-Mu dapat memberikan yang terbaik ke depannya sebagai komitmen kami sebagai bangsa yang merdeka, dimerdekakan dari dosa, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, kita akan lanjutkan dengan warta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan sebelumnya juga kakak mengucapkan untuk kakak yang bertugas untuk tadi, kakak pelayan firman yaitu kakak Christian. Terima kasih kak untuk pelayanannya. Dan ada kakak Sony, kakak pelayan yang baru, puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya kak Sony dan kak Togar dan kak Noel. Terima kasih kak, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Jumpa lagi minggu depan, kita akan beribadah bersama. Tetap stay tune terus di YouTube PT Bethesda. Kakak minta tolong untuk di like dan di subscribe ya, jangan lupa. Untuk minggu depan kita akan kembali bertemu bersama. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.